Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah man la nabiyya ba'dahu wa ba'du. Yang pertama, mengawali pagi hari yang penuh berkah ini pada tanggal 1 Muharram 1444 Hijriah, saya mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum kullu amin wa antum bikhair. Selamat tahun baru Hijriah, semoga Allah berikan kita keberkahan dan kebaikan. Hari ini qadarullah, Allah tetapkan kita menyambut tahun baru Islam dengan semangat dan harapan semoga menjadi lebih baik lagi. Yang kedua, kita juga mendoakan saudara-saudara kita yang dalam proses kepulangan ke tanah air, semoga menjadi haji yang mabrur, sa'yan mashkur, tijaratan lan tabur. Dan semoga saudara-saudara kita yang tidak berangkat kemarin karena kasus visa mujamalah, visa haji furoda, Allah berikan kesempatan untuk berangkat di masa akan datang. Kita mengambil titik baik sangka bahwa mereka adalah tamu-tamu Allah yang berhasrat ingin berangkat melebihi ketentuan. Semoga Allah berkahi dan insya Allah menjadi tamu Allah di masa yang akan datang. Kemudian kita yang hadir hari ini mendoakan yang sakit diberikan kesembuhan dan kita diberikan keberkahan. Wa ala hadhihi niyyah wa kulli amalin salihah li muwafaqati syahri sanah al-hijriyah. Hayya ala qiraati ummil furqan sabil masani fatihatil kitab al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para jemaah yang saya muliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada beberapa pertemuan sebelumnya, bahkan pada tahun Hijriah sebelumnya, kita pernah menjelaskan tentang bagaimana pola interaksi orang-orang Yahudi terhadap umat Islam di Madinah. Salah satunya ketika Rasulullah SAW sampai dari Mekah ke Madinah melaksanakan hijrah, itu melakukan yang disebut dengan perjanjian Madinah atau piagam Madinah, yang mana salah satu klausul atau pokok-pokok yang menjadi kesepakatan itu diceritakan dan ditulis dalam beberapa rujukan. Yang pertama dikatakan, annahu man tabi'ana min yahud fa inna lahu an-nusrah wal uswah ghairu mazlumin wala mutanasirina alaihim. Jadi orang-orang Yahudi yang hidup di Madinah itu bahwa mereka satu umat, satu kesatuan yang tidak terpisahkan, yang mereka berhak mendapatkan pertolongan jika diganggu dan wajib melakukan pembelaan jika diganggu. Kemudian wa annal yahuda yunfiquna ma'al mu'minin madamu muharibin wa anna qabaila yahud ummah ma'al mu'minin lil yahud dinihim walil muslimina dinihim wa mawalihim wa anfusihim. Bahwa mereka berhak melaksanakan ibadah mereka sedang keyakinan masing-masing, dan umat Islam berhak melakukan ibadah mereka sesuai dengan keyakinan masing-masing, tidak saling mengganggu dan saling bersekutu untuk kebaikan menjaga Madinah selama mereka tidak berlaku curang atau memerangi satu sama lain. Inilah yang oleh para pemuka atau tokoh di Indonesia diklaim sebagai kemiripan antara Pancasila dengan Piagam Madinah. Meskipun mirip-miripnya dipaksakan juga ya, tapi ada kemiripan beberapa poin-poinnya. Wa jaa fihi, dan juga dituliskan bahwa mereka harus saling menasehati, saling membantu selama tidak dalam permusuhan dan dosa. Wa anna bainahumun nasru ala man dahama Yathrib, dan harus sepakat bersama menolong ketika Yathrib, dulu namanya Yathrib, yaitu diserang. Dan kita sudah bahas pada awal Juni kemarin tentang perang Khandaq
di mana perang Khandaq itu adalah gerakan bersama kaum kuffar Quraisy, kaum musyrik dan sekitar Arab yang melihat kemunculan Madinah sebagai sesuatu yang mengancam, maka mereka mengadakan perang bersama menyerang ke kota Madinah. Dan salah satu suku Madinah, suku Yahudi yang tinggal di Madinah yang seharusnya membantu umat Islam, mereka berkhianat. Itulah Bani Quraidah. Kita tarik pada pertemuan sebelumnya bahwa pertama kali pengkhianatan terjadi pasca perang Badar, sebelum perang Badar adalah Bani Qainuqa, orang Yahudi juga. Kemudian pasca perang Uhud Bani Nadir, orang Yahudi juga. Nah, di mana Bani Qainuqa mereka diminta meninggalkan kota Madinah tapi boleh membawa harta dan keluarga mereka. Bani Nadir mereka hanya meninggalkan kota Madinah, membawa keluarga tapi tidak membawa harta mereka. Nah, ini yang terakhir adalah Bani Quraidah yang terprovokasi oleh Huyai bin Akhtab, tokoh Bani Nadir yang sakit hati ketika mereka diusir dari kota Madinah. Dan diceritakan dalam Al-Quran bagaimana kaum muslimin itu mendapatkan cobaan yang saya ceritakan bulan lalu, luar biasa, dari depan, dari belakang, dari atas, dari bawah, dari dalam, sehingga saat itu Rasulullah SAW betul-betul berharap kepada Allah agar diberikan pertolongan dan kemenangan. Dan salah satu bacaan takbir yang Rasul tambahkan ya ketika perang Khandaq itu, la ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundah wa hazamal ahzab wahdah, sehingga namanya perang Ahzab atau perang Khandaq. Ketika perang Ahzab itu berakhir dengan kuasa Allah ya, saya mereview yang kemarin tanggal 2 Juni kita kajian pada waktu yang sama. Pertama, dikirim orang yang mampu memecah belah persatuan antara orang-orang kaum kafir Quraisy dan kaum musyrik dan kaum Arab sekitar Jazirah Arabia. Yang waktu itu dia kalau bahas sekarang jadi buzzer lah, ke sana ngomongnya A, ke sini ngomong A, jadi orang jadi goncang, pisah kan begitu. Yang kedua, datangnya angin puting beliung, dingin yang luar biasa sehingga mereka harus berpencar satu sama lain. Nah, pasca selesainya perang Khandaq atau perang Ahzab ini, Rasulullah SAW mengajak kepada seluruh umatnya untuk kembali ke Madinah, memastikan keluarga-keluarga mereka aman dari serangan Bani Quraidah yang ketika perang Khandaq menyatakan diri tidak membantu umat Nabi Muhammad SAW, tapi mereka menyatakan setuju dengan penyerangan dari kelompok-kelompok pada perang Khandaq itu. Baru disinilah masuk kisahnya, diceritakan jaa fis sahihaini anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam lama raja'a minal Khandaq wa wada'a as-silah wa ightasala atahu Jibril alaihi salatu wassalam. Jadi dalam Sahihain, berarti Bukhari Muslim, diceritakan ketika Rasul pulang dari perang Khandaq bersama sahabat, meletakkan senjata lalu mandi. Nah, bisa dibayangkan berarti Rasul selama perang itu memang betul-betul fokus perang ya, menjaga parit itu. Dan nggak ada cuti itu ya, di sana terus jaga dengan peralatan seadanya. Datang malaikat Jibril, qad wada'tas silah wallahi ma wada'nahu fakhrus ilaihim. Qala fa ila aina? Qala ha huna wa asyara ila Bani Quraidah. Datang malaikat Jibril, wahai Muhammad, kenapa engkau meletakkan senjata dan beristirahat sementara Allah memerintahkanmu untuk segera berperang kembali? Rasul bertanya, kemana? Untuk menghancurkan Bani Quraidah. Lalu Rasul memerintahkan kepada sahabat untuk mengumumkan kepada semua yang baru pulang dari perang Khandaq, perang Ahzab, bagi yang mau, ada kalimatnya begitu, bagi yang mau dan masih kuat, kita langsung berangkat ke Bani Quraidah, tidak perlu
banyak persiapan, langsung berangkat. Nanti kita sholat asarnya di tempat Bani Quraizah. Fa'azzana fin nas anna man kana sami'an muti'an fala yusalliyanna al-asra illa fi Bani Quraizah. Jadi kata Rasul, kita berangkat lagi, berperang lagi, dan ketika nanti masuk waktu sholat asar, berarti ini ba'da zuhur, nanti sholatnya di sana saja. Nah, ini kan oleh para sejarawan, kalau ketaatan sahabat itu tidak mutlak kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sulit. Sama kalau bapak-bapak sekalian baru selesai disuruh ketua DKM bersih-bersih masjid, baru nyampe rumah, balik lagi, kita harus bersih tahap kedua. Apa kata paling sebagian? Mau berangkat pak? Iya. Paling satu orang yang langsung datang lagi, itu pun marbotnya karena takut kan begitu. Yang lain ini apa, baru capek kerja, kita turunkan aja ketua DKM-nya kan begitu kan. Langsung berangkat. Dan berangkatlah Rasulullah menuju Bani Quraizah ini. Dalam perjalanan diceritakan dalam kitab Sahih Bukhari Muslim, sahabat berbeda pendapat dalam perjalanan itu. Ada yang mengatakan, kalau kita sampai di Bani Quraizah, kita kan mau perang, kita sholat di jalan aja dah. Sebagai lagi, perintah Rasul harus sholat di sana. Masalahnya di sana kita nggak tahu nanti kiblatnya di mana, sholatnya seperti apa. Kalau sekarang baca wuduknya di mana kan begitu. Kita di jalan aja, biar sampai sana langsung perang kan begitu. Sehingga para sahabat, nanti kita bahas nanti ini ada poin penting, berbeda pendapat memahami perintah Rasul, sehingga ada yang sholat di perjalanan dan ada yang sholat ketika sampai di Bani Quraizah. Dan kalimatnya menarik, dinukil dari kitab Sahih Bukhari dan Muslim. Fazakaru dzalika lin-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Mereka menceritakan ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya Rasul sendiri memang tidak mengontrol sampai ke belakang, kan dia membawa 3.000 pasukan itu untuk berangkat ke Bani Quraizah. Jadi mereka sendiri terjadi perbedaan. Fadzakaru dzalika, datang ke Rasul diceritakan, falam ya'nif ahadan minhum. Rasul tidak menyalahkan yang sholat di tengah perjalanan itu, dan Rasul tidak membenarkan yang sholat di Bani Quraizah. Rasul diam saja. Ya udah, selesai. Nah, sampai di Bani Quraizah, berdasarkan versinya, kalau di buku yang kecil ini selama 15 hari mereka dikepung, sedangkan di buku yang gede ini saya bawa karena memang ada perbedaan, selama 25 hari. Jadi ada yang mengatakan 25 hari dikepung, ada yang mengatakan 15 hari. Yang menjadi poin penting adalah sahabat berbeda ketika memahami perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan keadaan saat itu, sehingga ada yang sholat di jalan, ada yang sholat di Bani Quraizah. Falam ya'nib ahadan minhum, dan Rasul tidak menyalahkan atau mencela apa yang telah mereka sepakat. Oke saja. Kemudian Ibnu Hisham meriwayatkan ketika dikepung Bani Quraizah, ada yang mengatakan dalam Sirah Nabawiyah ini 15 hari, dalam versi Adawi ini 25 hari. Berkatalah Ka'ab bin Asad. Siapa itu Ka'ab bin Asad? Pimpinan dari Bani Quraizah. Kira-kira apa yang harus kita lakukan? Kita punya 3 pilihan. Pertama, nutabi hadzal rajul wa nusaddiquhu. Udahlah, kita ikut aja laki-laki ini, kita masuk Islam biar kita aman. Ini pilihan pertama. Yang kedua, atau kita tantang mereka dengan apa? Dengan berperang. Musallitina bisuyub. Kalau kalah ya kalah, kita meninggal, mati. Kalau menang ya kita menang. Yang ketiga, atau kita minta aliansi kita untuk menjembatani kesepakatan ini. Karena dalam sejarah Yahudi kan Bani Qainuqa, Bani Nadir itu kalau bukan karena
aliansi mereka dengan suku Khazraj yang dipimpin oleh Abdullah bin Ubay bin Salul, Rasul akan membunuh mereka semua. Tapi kan dengan lobby pendekatan Abdullah Ubay bin Salul bahwa Yahudi ini adalah aliansi suku Khazraj, maka tolonglah dimaafkan. Akhirnya kan Banu Qainuqa dimaafkan, hanya suruh pergi dari kota Madinah. Banu Nadir karena berulang lagi dimaafkan, tapi hartanya ditinggal, boleh bawa sekedar yang bisa dibawa oleh kendaraan mereka, kan begitu. Nah, kebetulan Banu Quraiza ini dari suku Aus, kan ada dua suku besar di Madinah, Khazraj dengan Aus. Khazraj dipimpin oleh Abdullah bin Ubay bin Salul dan Sa'ad bin Ubadah, sedangkan Aus dipimpin oleh Sa'ad bin Mu'az. Kata mereka, atau kita dekati nih aliansi. Nah, ini pentingnya kekuatan aliansi itu. Itulah kenapa perang Suriah dia masih anteng aja. Dia punya aliansi di belakangnya, Rusia dan Perancis, kan begitu. Kenapa ini berani? Dia punya aliansi, dan yang punya aliansi dengan salah satu negara sekutu ya aman, karena mereka dapat hak veto, kan gitu. Yang nggak punya hubungan dengan negara sekutu ya dapat hak neto aja, bukan hak veto, hak neto aja. Nah, tinggal dikulitin aja kan. Itu terkait dengan pilihan. Apa jawaban Bani Quraizah? Lagi-lagi orang Yahudi ini begitu tipikalnya. Tidak mungkin kami meyakini Muhammad sebagai nabi kami karena kita punya kitab Taurat. Apa kata dunia? Wah, kita punya kitab Taurat, kiblat kita adalah Baitul Maqdis. Apaan kita harus ke Nabi Muhammad? Tidak. Yang kedua, kita berperang. Oh, bahaya juga itu kita berperang. Nanti kalau kita kalah 3.000 pasukan kita aja, kemarin aja nggak membantu aja mereka menang lawan Khandaq, apalagi ini sekarang mereka nggak ada musuh, tinggal kita. Wah, bisa mati kita ini, nggak mau juga. Yang ketiga, atau ikut keputusan Nabi Muhammad, atau kita minta aliansi. Yang ketiga inilah mereka tertarik, meminta apa? Aliansi. Itu pun pertama nggak mau juga, kita bertahan aja. Kita lengkap semua, kita benteng kita kuat, dan benteng Yahudi luar biasa kuat sistem perbentengannya. Tapi karena sudah sampai 25 hari, ya habis perbekalan kan. Sehebat-hebatnya orang nyimpan stok, kalau sudah habis ya kerasa kan. Nah, ini seperti kasus minyak goreng ini. Di stok 1 dus, kalau 1 tahun ya habis juga minyak gorengnya, kan begitu. Kecuali dia nggak goreng apapun, kan begitu. Disimpan aja, dilihatin aja, nggak habis-habis itu. Nah, dipakai habis kan. Nah, stok habis, akhirnya mereka mengatakan, Ka'ab bin Asad, ya sudahlah kita ambil porsi ketiga, coba kita minta aliansi. Nah, lalu mereka menawarkan, kami ada namanya Abu Lubabah. Abu Lubabah ini saudara-saudaranya banyak di Quraizah. Tolong dia dikirim sebagai penengah kami, mediasi kami. Dikirimlah Abu Lubabah. Rasul mengirim, mereka minta, kata Rasul kan, ya udah kirim Abu Lubabah. Ketika Abu Lubabah sampai di Bani Quraizah, didatangkanlah saudara istrinya, sepupu anaknya, uaknya. Ya nggak kuat Abu Lubabah. Ditanya sebenarnya Rasul pinginnya apa? Abu Lubabah nggak ngomong, cuman ngasih kode aja pakai mata. Rasul mau semua dibunuh gitu. Ketika mendengar itu, habis harapan orang Yahudi. Wah, sudah selesai kita ini. Tapi Abu Lubabah merasa bersalah. Kenapa? Dia yang seharusnya menjadi utusan Rasul yang dipercaya oleh Rasulullah, karena diminta orang Yahudi sebagai perwakilan aliansi suku Aus, tapi dia malah menginformasikan rahasia itu. Rahasia itu Rasul mau apa, kan itu rahasia. Nah, dia ngasih kode, dia nggak ngomong, ngasih kode wa umi'a bi'ainihi, wa umi'a, jadi memberikan kode. Jadi kalau kita itu yang biasanya kedatangan, yang biasa kerja di perusahaan atau di lembaga besar ya, bos datang bos, nah, kan masih kasih kode begitu ya, begini ya. Abu Lubabah merasa dia telah berkhianat kepada Rasulullah, sehingga ketika dia pulang dari Bani Quraizah, dia sampaikan Bani Quraizah tidak mau mengikuti kemauan Rasulullah, kan begitu. Tapi dia mengikat dirinya di tiang Masjid Nabawi. Aku tidak akan mau pulang ke rumah, dan aku akan mengikat diriku sebagai bentuk mengaku kesalahan atas aku berkhianat ke Rasul, dan aku tidak akan melepas ikatan ini sampai Allah memaafkan dan Rasul melepaskan ikatan ini. Jadi dia diikat.
Jadi istrinya tiap hari yang ngantar makanan. Jadi dia sudah bersumpah begitu, merasa bersalah, ya lagi-lagi korban istrinya kan yang ngantar makanan, ngasih makan, dia diikat aja di situ. Turun ayat, wahai Abu Lubabah, kata Rasul, sudah turun ayat menerima pertobatanmu. Ini penting, nanti kita bahas bagaimana integritas seorang sahabat Rasulullah. Padahal cuma ngasih tahu, cuma ngasih kode aja, begini gitu. Gimana kalau kita yang proyek sudah nelpon teman, proyek jatuh nih, kamu siap-siap, mah itu kan udah ngasih tahu benar itu. Nominalnya segini kan gitu ya, pendornya ini, kamu tinggal ini aja, insya Allah menang nih. Nah, itu masalah integritas kan itu. Nah, makanya pembangunan kita sering bocor gara-gara banyak bocoran kan begitu. Disampaikan seperti itu, kata Abu Lubabah, aku tidak akan mau melepaskan sampai Rasul sendiri yang melepaskan itu. Akhirnya ketika sholat subuh datang Rasul, ya udah dibukalah itu. Barulah Abu Lubabah minta maaf kepada Rasulullah SAW. Nah, peristiwa Abu Lubabah ini masih dalam proses apa? Bani Quraizah masih juga menunggu, nggak berhasil mendatangkan Abu Lubabah, mereka mendatangkan Sa'ad bin Mu'az. Kata Bani Quraizah, Ka'ab bin Asad, ya Rasulullah, natashaffa' bi Sa'ad bin Mu'az kama tushaffi'ina bi Bani Nadir wa Bani Qainuqa. Ya Rasulullah, bukankah dulu engkau berbaik hati dengan adanya aliansi Khazraj, Abdullah bin Ubay, kami ingin juga Sa'ad bin Mu'az. Sa'ad bin Mu'az ini sebelum peristiwa ini terjadi memang disampaikan informasi, kata Rasulullah, saya mendengar informasi Bani Quraizah berkhianat. Tolong Sa'ad bin Ubadah, Sa'ad bin Mu'az, tolong dikonfirmasi, disampaikan ke sana betul bahwa mereka tidak memihak Rasulullah. Sa'ad bin Mu'az termasuk yang terluka pasca perang Khandaq itu, sakit, dia berdoa, ya Allah, kalaupun engkau harus ambil nyawaku, ya Allah, ambillah nyawaku setelah aku ikut mengeksekusi Bani Quraizah. Kalau belum, jangan ambil nyawaku. Dia pada udah sakit parah ini. Akhirnya datanglah waktu itu, kata Rasulullah, wahai Sa'ad, mereka minta engkau sebagai penentu hukum mereka karena engkau pimpinan suku Aus. Dan aku diminta untuk patuh, kata Rasul, ya sudah. Kalau mereka ingin minta begitu karena patokannya adalah Bani Nadir, Bani Qainuqa, ya sudah. Mereka meminta engkau memutuskan, dan aku, kata Rasul, sepakat. Apapun keputusanmu wahai Sa'ad bin Mu'az, pasti kami lakukan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Sa'ad bin Mu'az sampai dia ke Bani Quraizah, Sa'ad bin Mu'az, kita sudah banyak kisah, dulu kita dekat, kita akrab, kita punya kepentingan yang sama, tolonglah dibantu. Apakah kalian ridho atas keputusanku? Kami ridho, engkau orang terbaik dan engkau adalah bagian aliansi kami. Rasul datang kepada sahabat, apakah kalian ridho dengan keputusanku? Kata sahabat, kalau Rasul sudah memutuskan, kami ikut. Apa kata Rasulullah? Nah, kata Sa'ad bin Mu'az, bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah, bunuh mereka, tawan anaknya, rampas seluruh harta-hartanya. Itulah keputusannya. Lalu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laqad hakamta fihim bihukmillah, engkau telah memutuskan keputusan yang sesuai dengan perintah Rasulnya. Artinya Bani Quraizah apa yang dilakukan? Ya dihukum mati, ditawan seluruh anak dan istri mereka menjadi tawanan perang, dan harta-hartanya diambil oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu terkait dengan kisah dari Bani Quraizah. Mereka menyerah dan kemudian sepakat atas ketentuan yang ada, dan ternyata ketentuannya berharap mendapatkan syafaat dari Sa'ad bin Mu'az, tapi ternyata harus dibunuh, ditawan dan lain sebagainya. Nah, ada poin-poin yang menarik yang menjadi penting kita ambil ibarnya, karena kisah ini ketika dipahami tanpa diberikan komentar akan menggambarkan sangat sadis umat Islam itu, dan itu diceritakan dalam berbagai literatur orientalis ya. Sadis sekali, dibunuh. Padahal kalau ditarik sejarahnya dari mulai Bani Qainuqa terjadi pengkhianatan sebelum perang Badar, kemudian habis perang Uhud Bani Nadir. Nah, ketika perang Khandaq, di saat umat Islam betul-betul diserang dari seluruh lini, mereka berkhianat. Maka yang terakhir ini tidak ada ampun.
Karena sudah ada tahapan-tahapan sebelumnya. Kesalahan Bani Qainuqa, kesalahan Bani Nadir, puncaknya Bani Quraidah. Dan mereka ini semua tinggal di Madinah. Ini menunjukkan Rasul mencoba menerima segala hal terkait mereka, tapi karena sudah mencapai puncaknya dan sudah keterlaluan, maka harus diambil keputusan itu. Dan ini terjadi tepatnya pada tahun ke-5 Hijriah. Berarti peristiwa Bani Qainuqa tahun kedua, peristiwa Bani Nadir tahun ketiga, peristiwa Bani Quraidah tahun ke-5 pasca perang Khandaq atau perang Ahzab. Jadi sudah 5 tahunan sabar itu. Yang pertama, istanbata ulama'ul hadis was sirah min qissati Bani Quraidah hazihi ahkaman hammah nujammiluha fi ma yali. Kata pengarang kitab ini yang menjadi rujukan kita kan kitab ini, bahwa ada beberapa poin penting yang akan kita komentari terkait dengan peristiwa Bani Quraidah ini yang merupakan peristiwa lanjutan dari perang Ahzab atau perang Khandaq. Jadi perangnya itu tidak terjadi ya, karena dikepung saja, dijaga mereka, akhirnya mereka menyerahkan diri. Pertama, jawazu qital man naqadal ahda. Jadi kisah Bani Quraidah ini memberikan satu ketentuan hukum bahwa boleh memerangi orang yang melanggar peraturan. Artinya kafir harbi, musyrik harbi, selama dia mengganggu kita, kita boleh memeranginya. Tapi kalau dia tidak mengganggu kita, maka dia tidak boleh kita ganggu. Inilah nanti yang disebut dalam bernegara namanya ahluz zimmah, orang yang mendapatkan jaminan keamanan dari sebuah negara yang mayoritas Islam. Boleh. Waqad ja'ala al-Imam Muslim rahimahullah hadzal hukma unwanan li ghazwati Bani Quraidah. Fasulhu wal mu'ahadatu wal isti'man bainal muslimin wa ghairihim kullu dzalika yanbaghi ihtiramuhu 'alal muslimin ma lam yunqidil akharun al-ahda awis sulha awil aman. Selama tidak pernah terjadi pengkhianatan atau penghancuran kesepakatan, maka selama itu kita wajib menjaga hubungan. Nah, inilah yang lagi-lagi oleh para penafsir cocok logi konstitusi ini cocok dengan pasal 29 ayat 2. Negara menjamin kebebasan beragama. Kan itu cocok kan ada di situ. Wa hina izin yajuzu lil muslimin qitaluhum in ra'a al maslaha fi dzalika. Maka ketika mereka merusak perjanjian, maka boleh bagi kaum muslimin memerangi mereka, menghukum mereka, bahkan mengusir mereka jika maslahatnya ada. Nah, jadi ketika Rasul mengeluarkan keputusan berdasarkan perintah Allah untuk membunuh mereka, untuk menghukum mereka, karena sudah ada tahapan-tahapan sebelumnya. Sudah ada pembinaannya. Tahun kedua dimaafkan, tahun ketiga dimaafkan tapi di warning kan, boleh bawa harta tapi yang bisa dibawa, yang bergede-gede tinggal. Tahun kelima tidak ada ampun. Jadi sudah ada tahapan untuk mengingatkan. Yang kedua, jawazut tahkim fi umuril muslimin wa mahamihim. Qala an-Nawawi rahimahullah, jawazut tahkim fi umuril muslimin wa fi mahamihim al-uzzam wal ruju' fi dzalika ila hukmin muslim adil salih lil hukmi. Boleh kita menyerahkan keputusan hukum sebuah negara kepada orang yang soleh, yang layak dijadikan rujukan hukum. Dan itu ditunjukkan ketika Rasulullah sepakat menyerahkan keputusan hukum kepada Sa'ad bin Mu'adz. Jadi ketika mereka mengajukan Sa'ad bin Mu'adz, Rasul setuju karena dia muslim yang adil, muslim yang bisa menentukan dengan tidak memihak kemanapun. Maka di ini dikatakan boleh kita mengambil keputusan itu, artinya secara tak langsung kita boleh mengangkat pemimpin dengan syarat seorang muslim yang adil. Bahkan Rasul pun menggunakan itu, kan bisa aja kata Rasul nggak bisa, ini kan wilayah Rasulullah, tapi kan Rasul menyetujui karena terkait dengan apa? Kepentingan umat Islam sama orang lain kan. Nah, ini juga mengajarkan kepada kita pentingnya kita menghargai, mengapresiasi kelebihan orang lain. Jangan muncul
Oh nggak bisa dia Pak Ustadz, saya yang paling jagonya, saya yang paling paham. Nggak begitu. Kan Rasul bisa mengatakan saya lebih tahu, tapi kan karena mereka meminta Sa'ad bin Mu'az, ya Rasul setuju. Karena Rasul sudah mengukur Sa'ad bin Mu'az integritasnya bisa dipertanggungjawabkan. Buktinya yang pertama Rasul nggak setuju kan, Abu Lubabah tadi kan, dia masih berpihak. Wa fihi jawazu masalaha ahli qaryah aw hisn ala hukm muslim adil lil hukmi aminun ala hadzal amr wa alaihi al hukmu bima fihi maslahatul muslimin. Jadi keputusan yang dia lakukan itu harus dipatuhi dan harus disepakati karena dia dipilih oleh kedua belah pihak dan cocok. Jadi perlu yang namanya mediator, penengah yang dia diterima oleh kita. Ini kan masalahnya kalau umat Islam, negara Islam ini ada masalah dengan konflik dengan negara bukan Islam seperti Israel ya, penengahnya Amerika, makanya nggak selesai-selesai. Penengahnya Amerika, jadi nggak cocok kan. Harus dicari orang yang bisa dipercaya sebagai penengahnya. Dulu kan ketua Liga Arab, tapi lagi-lagi ditolak kembali. Di sini penting jika itu ada maslahah dan memberikan keputusan yang tidak memihak kedua belah pihak. Dan ternyata Sa'ad bin Mu'az menetapkan sesuai dengan ketentuannya dan Rasul senang dan mengatakan qadaita, engkau telah melaksanakan keputusan bihukmillah, dengan keputusan Allah. Yang ketiga, ini yang poin penting ini, masyru'iyatul ijtihad fil furu' wa darurati wuqu'il khilaf fiha. Ini yang tadi yang saya katakan, bahwa dalam syariat dibolehkan beristihad dalam hal-hal yang furu'iyah. Tadi masalah sholat asar tadi. Jadi kan sahabat berbeda pendapat nih memahami perintah Rasul. Poin usuli atau poin mendasarnya tidak ada perbedaan bahwa mereka harus sholat asar. Tapi sholatnya di mana mereka yang berbeda. Itu disebut apa? Ikhtilaf fil furu'. Berbeda dalam hal cabang, turunan namanya. Tapi dalam hal asal tidak berbeda, bahwa mereka sepakat harus sholat asar. Tapi berbeda sholatnya di jalan atau di Bani Quraisyah. Kata pengarang kitab ini, itu keniscayaan yang tidak bisa dihindari, dan itulah menjadi cikal bakal kenapa sampai saat ini kita saling berbeda pendapat dalam memahami teks-teks keagamaan. Kenapa? Pertama, karena perintahnya zonnid dilalah. Apa itu zonnid dilalah? Yang masih menimbulkan multitafsir. Yang kedua, perintahnya bukan qat'id dilalah yang sudah pasti. Kecuali kata Rasul begini, kita nanti sholat asar di Bani Quraisyah, tidak ada satupun yang nggak sholat di sana. Itu baru clear itu namanya qat'i namanya itu. Tapi Rasul hanya bilang kita sholat di sana ya, begitu saja. Tidak ada kalimat apa? Tidak boleh ada sholat di perjalanan. Dan ketika disebelum ke Rasul falam ya'nif, tidak mencela, tidak ada masalah. Berarti sejak masa Rasul pun telah terjadi ijtihad para sahabat, tapi dalam perkara furu', hal-hal yang sifatnya bukan asasi. Ya, tadi kan poin utamanya harus sholat asar, tapi di mana sholatnya itu yang mereka berbeda pendapat. Berarti secara tidak langsung kita tidak perlu mempersoalkan perbedaan sudut pandang penentuan kapan lebaran, kan begitu? Karena kita pasti lebaran sama-sama kan? Perbedaannya pakai ru'yah atau hilal, itu aja masalahnya. Pakai hisab atau hilal. Sehingga hari ini kan juga saya juga termasuk menunggu ini benar sudah Muharram atau belum ini, kan begitu kan? Karena kalau versinya yang sudah di awal ini sudah 30 Zulhijjah kan begitu. Versi yang belum ini masih 29 kan. Tapi akhirnya semua sepakat hari ini buat tahun Muharram, ya sudah kita ikuti kan, kebersamaan 1 Muharram 1444 Hijriah. Wa fi ikhtilafis sahabah fi fahmi kalami Rasulillah sallallahu alaihi wasallam alla la yusalliyanna ahadun al-asra illa fi Bani Quraisyah ala nahwi alladhi ruwina ma'a adami ta'nifin nabi ahadan minhum aw mu'atabatahu dalalatun hammah ala aslin min al-usul asy-syar'iyyah al-kubra.
Ketika Rasul tidak menyalahkan pendapat sahabat itu perbedaannya, ini menjadi dalil yang penting bahwa perbedaan sahabat telah ada semasa Rasul hidup. Tapi perbedaan bukan yang prinsip, teknisnya kan begitu kan, bukan perbedaan pada prinsipnya. Sama dengan niat buka puasa. Ustadz, yang benar zahabaz zama atau Allahumma laka sumtu? Saya suka ditanya itu sampai sekarang. Saya bilang baca bismillah aja. Berarti enggak sunnah Rasul. Daripada berdosa saya bilang bismillah aja dah, bismillahirrahmanirrahim. Itu yang hadis yang paling sahih saya bilang. Zahabaz zama Ustaz, kan ibu nanya perbedaannya mana yang paling bagus. Dua-dua aku tinggalin baca bismillah aja. Jadi bingung dia. Enggak nanya lagi setelah itu. Karena dia kan suruh milih. Nah, saya bilang nggak pilih, kalau bisa bahasa dua-dua aja, nggak masalah. Karena itu hanya doa. Prinsipnya pasti buka puasa. Kecuali kalau nggak baca doa nggak jadi buka puasa. Nah, itu jadi masalah itu. Prinsipnya buka puasa. Maka akhirnya digabung. Ada yang pilih satu. Kalau nggak mau milih baca bismillah aja sudah selesai kan. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti buka puasa jangan sampai gara-gara doa itu nggak selesai nggak buka puasa kan jadi masalah itu. Dan itu berdosa. Karena kata Rasul, la yazalun nasu bi khairin ma'ajjalul fitra. Umat Islam manusia dalam kebaikan dan tidak berdosa selama menyegerakan berbuka. Kan poinnya menyegerakan berbuka, bukan berdebat doanya kan. Nah, udah baca bismillah aja sebenarnya. Sama yang nggak hafal senang, alhamdulillah udah bismillah aja gitu. Nggak rame dia kan. Yang kedua, wa huwa taqrirun mabda'il khilaf fi masailil furu' wa i'tibar kullin minal mutakhalifin ma'dzuran wa muthaba. Dan ini menjadi dasar perbedaan di antara mereka dan mereka dimaafkan dan mendapatkan pahala. Yang dikatakan istihad tadi, jika salah dapat satu, jika benar dapat dua. Sawa'un qulna annal musib wahid aw muta'addid kama anna fihi taqrir li mabda'il ijtihad fi istinbatil ahkam asy-syar'iyyah. Karena memang kesimpulan hukum syar'i itu menjadi perbedaan yang cukup besar. Ini contoh bahwa bagaimana perbedaan itu telah ada karena mereka memahami perkataan Rasul itu berbeda. Dan Rasul disampaikan ke Rasul tidak ada masalah. Apalagi sekarang Rasul nggak ada. Berarti kita hanya memahami pemahaman para sahabat. Yang tidak boleh mengklaim pokoknya kami yang paling benar, ini dasarnya rujukan ini dan ulama-ulama hebat. Yang satu lagi, kami yang ini karena ini ulama-ulama hebat, berarti ulama sama-sama hebat. Yang nggak hebat yang pengikutnya aja. Karena mereka sama-sama punya argumentasi. Yang ketiga, apa yang menjadi dasar bahwa terjadinya perbedaan hal yang tidak bisa dihindarkan? Pertama, bahwa perbedaan itu pada hal yang terkait dengan hukum cabang, bukan hukum akidah maupun hukum asal. Jadi kalau akidah tidak ada perbedaan mutlak. Tapi kalau hukum furu', hukum fikih, nah itu akan terjadi perbedaan. Wa tilka min ajla mazahira rahmatillah bi'ibadihi fi kulli asrin wa zaman. Dan itu menunjukkan salah satu kebesaran khazanah keilmuan Islam dalam setiap masa dan zamannya. Makanya kitab-kitab karangan-karangan itu luar biasa banyak sekali dengan segala khazanah keilmuannya. Wa idza ta'ammalta hadza alimta anna as-sa'ya fi muhawalatil qada' 'ala al-khilaf fi masailil furu' mu'anidatun lil hikmah ar-rabbaniyah wa tadbir al-ilahi fi tasyri'ihi. Menunjukkan bahwa yang perlu dibangun adalah kesadaran, kemampuan dan kebijaksanaan dalam menyikapi setiap perbedaan. Keempat, ta'akkadul yahud min nubuwati Muhammad. Dari dialog Ka'ab bin Asad, bahwa orang Yahudi sebenarnya secara tidak langsung sudah mengakui kerasulan Muhammad. Hanya mereka menolak itu karena dua hal. Satu, ketidaktahuan, dan itu terbantahkan karena tertulis jelas dalam kitab Taurat. Yang kedua, karena kesombongan mereka yang tidak mau menerima datangnya agama baru yang menyempurnakan agama-agama sebelumnya.
Jadi masalah Yahudi masalah ego sektoral dan ego komunal saja. Tidak ada hal lain. Dan penyakit ego komunal, ego sektoral ini sampai sekarang menjadi penyakit yang sulit kita hilangkan. Apa contoh ego sektoral? Umat Islam terpecah dalam berbagai partai. Apa contoh ego komunal? Umat Islam saling mengatakan dia yang lebih baik, dan itu seperti orang Arab. Dan Rasul sudah katakan pada Haji Wada, tidak ada perbedaan antara orang Arab, orang asing, orang kulit hitam, kulit putih kecuali takwa. Berarti apa yang dipakai? Kualitas. Bukan kulitnya, bukan putihnya, bukan habibnya, bukan non habibnya. Yang penting takwa dan kualitas. Dia kita hormati sebagai keluarga Rasul, kita hormati sebagai keluarga ulama. Tapi kalau tidak berkualitas ilmunya, tunggu dulu. Karena Rasul mengatakan la fadla li arabiyyin ala ajamiyyin wal aswad wal abyad illa bit taqwa. Tidak ada perbedaan kecuali takwa, dan itu salah satu khutbah Haji Wada Rasul. Saya sering mengkritik meskipun dengan bercanda. Setiap acara puncak haji itu ceramahlah di Masjid Namirah ya. Tidak ada perbedaan antara Arab ini, tapi ternyata perbedaan ketika tenda-tenda ketika wukuf itu. Saya bilang, berarti masih ada perbedaan. Tergantung berapa harga bayarannya kan begitu saya bilang. Harusnya tidak ada perbedaan. Saya bilang. Oh itu kan nggak masuk Pak Ustadz. Ini masalah fasilitas gitu ya. Jadi sebenarnya lihat aja kalau di Arafah itu ya, saya masuk petugas saya komentari. Ini momentumnya kan tidak ada perbedaan. Ini kok beda sekali. Karena kebetulan 2004 saya guide jemaah plus, 2005 saya guide jemaah biasa. Memang jauh sekali perbedaannya. Yang jemaah plus itu tempatnya asir, karpet lengkap kan gitu ya. Yang jemaah biasa jauh dia kan. Tikar dan sebagainya gitu. Tapi itu nggak masuk ya. Tapi saya ingin mengatakan, bagaimana ke depan memang negara kita bisa mengambil intisari khutbah wada itu dengan pelayanan haji satu pintu dan satu fasilitas. Baru itu implementasi apa? Tidak ada perbedaan kecuali dengan ibadah ketakwaannya. Adapun hotel bolehlah. Ini kan lagi wukuf nih. Kalau bisa sama itu bagus sekali tuh. Jadi semua orang nyaman gitu. Oh iya. Tapi saya kira itu nggak masuk ya. Rasul hanya ingin mengatakan bahwa perbedaan itu pada kualitas ketakwaan. Yang kelima, ketika Sa'ad bin Mu'az didatangkan dari perkemahan karena dia lagi sakit untuk memberikan keputusan, itu Rasul berdiri mahalul qiyam, menghormati datangnya Sa'ad bin Mu'az. Kata Rasulullah SAW diceritakan di sini, li sayyidikum au khairikum. Apa kata Rasul? Qumu li sayyidikum au khairikum. Mari kita berikan penghormatan karena Sa'ad bin Mu'az datang. Jadi berdiri. Nah, inilah menjadi dasar ya, kalau datang pejabat kita berdiri ya. Karena kalau kita lagi ingin datang tamu kita berdiri salam gitu ya. Itu ternyata dasarnya salah satunya Rasul mengajarkan kepada umatnya, mari kita hormati datangnya Sa'ad bin Mu'az karena dia akan memutuskan perkara aliansinya suku Yahudi Bani Quraizah terhadap Islam ini. Berdiri. Nah, dikatakan yaqulul Imam Nawawi fi ta'liqi ala hadzal hadis. Berkata Imam Nawawi, pengarang syarah Sahih Muslim terkait kisah hadis ini, fihi ikramu ahlil fadli wa talaqqihim bil qiyam lahum iza aqbalu hakadha ihtajja bihi jamaahir ulama listihbabil qiyam. Ini menjadi dasar kata Imam Nawawi dianjurkan menghormati ahlul fudala, ahlul kiram, orang yang dimuliakan yang kita hormati untuk berdiri sebagai bentuk penghormatan, dan ini anjuran oleh mayoritas ulama. Ini kata Imam Nawawi. Qala al-Qadi wa laysa hadza min al-qiyamil manhi anhu. Kata Imam Qadi, ini juga menjadi dasar tidak ada larangan penghormatan berdiri mahalul qiyam selama, kata Imam Qadi, selama itu tidak menunjukkan sesuatu yang berlebihan. Nah, kata pengarang kitab ini juga sebagai contoh kisah penghormatan yang dilakukan oleh kaum sufi yang melebihi batas syariat sampai menghormati, mencium sungkur begitu, itu tidak dianjurkan. Tapi untuk menghormati karena dia orang dihormati, kata Imam Nawawi Qadi, itu sangat dianjurkan.
tidak ada larangan. Selama penghormatan itu tidak melewati batas kewajaran dan tidak sampai mensucikan orang tersebut. Nah, jadi mencium tangan ulama boleh, mengambil barokah boleh. Tapi kalau sampai hal-hal yang di luar logika akal dilakukan, nah itu nggak boleh juga. Sampai dari jauh kita sudah tiarap di tanah, itu nggak dilarang itu. Itu saya lihat ada beberapa tempat begitu. Dari jauh itu sudah merendahkan dari tanah itu, merayap gitu ya dari jauh. Nah, itu dilarang. Nah, ini maksudnya untuk menegaskan bahwa ini bagian dari penghormatan kepada ahlul fudhal. Jadi kalau kita berdiri mahalul qiyam menghormati orang itu boleh. Nah, tapi kalau sampai menyerupai, melebihi dari sewajarnya, maka itu menjadi haram. Dikatakan di sini, man ahabba an yatamathal lahun nas qiyaman falyatabawa maq'adahu minan, barang siapa yang ingin menghormati orang dengan berlebihan, maka baginya tempat di neraka. Hadis ini yang selalu dipakai buat apa menghormati orang nanti masuk neraka. Hadis ini kalau melebihi batas kewajaran. Kalau sebatas berdiri menghormati salam enggak ada masalah. Nah, dan itu sering kita lakukan kan, datang orang yang kita anggap punya kemuliaan kita hormati. Datang nih donatur nih tetap nih ya, kita hormati kan begitu ya. Tapi kalau sampai dia mengatur, merubah keputusan kewajaran, itu yang dilarang dalam Islam. Yang keenam, mazaya khassah li Sa'ad bin Mu'az. Sa'ad bin Mu'az, sahabat yang diberikan hak untuk memutuskan ini, Rasul katakan setelah dia memutuskan itu, dia mengatakan, ya Allah, Engkau telah terima doaku, aku telah putuskan Bani Quraisyah, ya Allah, maka aku pasrah kepadamu. Habis dia berdoa, tiba-tiba penyakitnya kambuh, pembuluh kata darahnya itu pecah begitu, akhirnya di saat itu dia meninggal dunia. Kata Rasul, ketika meninggal Sa'ad bin Mu'az, aras berguncang, saking mulianya meninggalnya Sa'ad bin Mu'az, sehingga kata-kata Rasul aras berguncang itu menjadi dalil bahwa Sa'ad bin Mu'az mendapatkan tabsyir, kabar gembira pasti masuk surga. Ini salah satu mubasyir bil jannah. Yang kedua, ketika dia diangkat, berat sekali Sa'ad bin Mu'az itu. Berkatalah orang munafik, di mana-mana yang namanya mayat enggak berat-berat amat. Ini cerita oleh Ibnu Hajar. Kata Rasul, karena semua malaikat beramai-ramai ingin mengangkat jasadnya Sa'ad bin Mu'az. Nah, jadi dua dalil ini menjadi dasar bahwa Sa'ad bin Mu'az mendapatkan kabar gembira masuk ahli surga. Satu, malaikat berbondong-bondong mengangkatnya sehingga menjadi sesak. Jadi sahabat itu kelihatan Rasul tuh kayaknya penuh gitu orang mengangkat jenazahnya. Yang kedua, aras bergetar. Nah, ini luar biasanya Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu anhu. Dan kisah-kisah ini menjelaskan bahwa Sa'ad bin Mu'az menjadi salah satu sebab membersihkan dua kota suci dari orang-orang Yahudi. Karena ketika keputusan itu menjadi dasar, tidak ada lagi orang Yahudi yang berani melawan Rasul, tidak ada lagi yang berani menghina Islam, dan setelah itu Madinah bersih dari orang non-muslim. Wa kafa Allahul mu'minin syarral yahud wa tutahharat al-Madinah min arjazihim wa qad ustujiba du'a'uhu fanfajara jarhu tilkal lailah wa mata rahimahullah, dan meninggal dunia. Lalu Rasulullah mengatakan setelah kasus ini dari Imam Bukhari, setelah kita berhasil mengusir Bani Quraisyah, kata Rasul, tidak akan ada lagi setelah ini yang akan memerangi umat Islam, yang ada kita yang akan ekspansi ke negara-negara bagian. Nah, ini kata-kata Rasul. Jadi setelah perang Bani Quraisyah ini, perang Ahzab, itu nggak akan lagi yang menyerang kota, yang ada kita yang menyerang ke mereka ketika mereka. Nanti setelah ini perang Khaybar, Fatu Makkah dan seterusnya, terus Islam melakukan ekspansi perluasan ke seluruh wilayah-wilayah Islam. Jadi perang ini menjadi luar biasa dan menjadi kisah yang sangat-sangat menjadi penentu ke depannya, karena Rasul mengatakan la yaghzuwannakum ba'da hadza abada walakin antum taghzuhum. Kalian tidak akan lagi diperangi, tapi kalian akan memerangi, taghzunahum.
Walaysa ba'da takalum hukum Islam fima yata'allaqu bil dakwah. Ini menunjukkan bahwa semakin besar harapan kita untuk berdakwah karena Rasul sudah mengatakan tidak lagi akan diperangi, tapi kalianlah yang akan memerangi mereka untuk mengangkat dakwah Islam. Saya kira itu, dan hijrah hari ini menjadi sangat menarik. Mari kita rubah kalimatnya. Kalau Rasul mengatakan kepada sahabat, kalian tidak akan diperangi lagi, tapi kalian akan memerangi setelah ini, maka dengan hijrah hari ini kita tidak lagi disuruh mengaji, kita tidak lagi diajak untuk mengikuti sholat berjamaah, tapi kita harus mengajak orang berjamaah, kita mengajak orang untuk mengaji, menambah pengetahuan. Demikian. Walafu minkum, yang bertanya boleh, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya masih ada sedikit menjawab. Ya. Saya jadi ingat pada saat Allah ridho kepada sahabat-sahabat semua yang Ya. berbaiat di bawah pohon samarah itu. Oke. Pada saat itu kan Rasulullah bersama sahabatnya mau umroh tapi ditahan. Oh ya. Gitu kan. Lalu mengutus Utsman. Betul. Lalu Utsman ditahan nggak balik. Ya. Terus ada yang bilang karena sahabat merasa Utsman ditahan, Ya. terus berbaiat. Betul. Tapi ada yang bilang bahwa Utsman sudah umroh duluan. Rasulullah terus bilang tidak mungkin sahabatku mendahului aku. Betul. Lalu kemudian berkaitan dengan penyerangan terhadap Bani Quraidah tadi, Rasulullah memerintahkan untuk sholat di Asar di tempat Ya. Bani Quraidah, tapi ada yang sholat di belakang. Ya. Sementara Rasulullah ada di depan. Ya. Apa itu tidak mendahului Rasulullah? Oke, baik. Terima kasih. Pertanyaannya bagus. Saya review lagi dari Bapak tadi. Terkait dengan kisah Utsman itu disebut dengan bai'atur ridwan. Jadi kisahnya itu diutus Utsman untuk nego ke Madinah, ke Mekah, tapi kan informasinya ditahan, dibunuh. Ternyata tidak. Lalu kata para pemimpin kafir Quraisy, ya sudah, silahkan engkau kembali. Ditawarkan, mau umroh nggak? Kata Utsman, aku nggak berani, karena Rasul belum melaksanakan umroh, sehingga Utsman tidak umroh. Tapi ditawarin dia, dan kembali, dan mereka sepakat tangan di atas tangan begitu untuk Utsman. Ternyata Utsman tidak jadi dibunuh. Ini kalau dalam versi sejarah betapa Rasul sangat cinta kepada Utsman. Saking cintanya Rasul mengajak semua orang berbaiat untuk membela Utsman. Dan ini masuk nanti dalam kisah biografi Utsman. Cintanya Rasul ke Utsman itu luar biasa. Bahkan ketika meninggal Ruqayyah, Rasul nikahkan dengan Ummi Kulsum. Dan kata Rasul, kalau ada anakku 10 meninggal semua, aku nikahkan sama engkau. Itu Rasul saking cinta kepada Utsman bin Affan. Jadi ini kisah tentang bagaimana kepatuhan Utsman bin Affan terhadap perintah Rasul. Karena perintahnya ngapain? Hanya untuk nego, bukan untuk umroh. Oke, di situ poinnya ya. Sedangkan kisah Bani Quraidah ini oleh beberapa ulama itu karena Rasul mengatakan nanti kita sholat di Bani Quraidah sholat asar. Tapi Rasul tidak ada kalimat harus di sana. Itu yang oleh sahabat kan begini. Contoh begini, Pak. Pak, nanti kita jalan-jalan ke Bandung, nanti di sananya kita beli jajanan. Terus di perjalanan Bapak dapat info di Bandung mahal harga barang-barangnya. Udah belanja di sini aja dulu. Karena nanti di sana repot, nanti mau belanja mau gini begitu ya. Karena sahabat memperhitungkan ini mau perang dan mereka baru saja pulang perang, capeknya luar biasa, letihnya belum hilang. Jadi daripada nanti takut ketinggalan sholat, kecapean dan sebagainya, dan di sana nanti sudah fokus untuk perang, kita sholatnya sebagian di sini. Jadi itu oleh para ulama dikatakan kalimat di sini, teksnya itu tidak menunjukkan bahwa Rasul harus di sana. Apa kalimatnya? Ala la yusalliyanna ahadun al-asra illa fi Bani Quraidah. Rasul nggak mengatakan begitu. Nanti sholat di sana, gitu. Kalimatnya begitu saja. Nah, yang membuat bahwa perbuatan mereka itu tidak menjadi bentuk tidak taat ke Rasul, karena sampai di Bani Quraidah mereka ngelapor, ya Rasul, di belakang terjadi perdebatan. Ada yang sholat di luar, ada yang tidak. Gimana ya Rasul? Rasul diam dan tidak menyalahkan yang sholat dan juga tidak membenarkan yang sholat asar. Berarti mereka meminta persetujuan Rasul, dan Rasul nggak menyalahkan. Berarti perbuatan mereka tidak salah. Kedua, tidak durhaka ke Rasul karena Rasul sudah dilaporkan. Nah, masalahnya ini disebut nanti namanya hadis takriri, hadis keputusan, karena Rasul diminta pendapat. Masalahnya setelah Rasul meninggal, inilah yang oleh para ulama terjadi perbedaan.
Kalau kita memahami perintah Rasul yang tidak diperintahkan kita lakukan, masalahnya kita ke Rasul konfirmasinya nggak ada, kan begitu? Nah, itulah jadi perbedaan. Golongan mengatakan, oh nggak bisa. Kalau dulu kenapa terjadi perbedaan pendapat? Karena mereka minta Rasul mengklarifikasi dan Rasul tidak menjadi masalah, selesai. Sekarang kalau kita membuat hukum baru, hal-hal baru, kita nggak bisa ke Nabi, kan begitu. Nah, inilah oleh golongan ulama mengatakan tidak boleh melaksanakan hal-hal yang tidak Rasul perintahkan. Tapi pendapat yang kedua, ya karena Rasul tidak menyalahkan, berarti bisa saja perbuatan yang kami lakukan sekarang ini, yang kami belum bisa konfirmasi ke Nabi, itu belum tentu salah. Karena Rasul mengatakan kalau salah pahala 1, kalau benar pahala 2. Yang penting tidak ada teks larangan maupun tidak. Nah, jadi dua pendapat ini yang menjadi perdebatan terus-menerus, Pak, di antara umat Islam. Yang satu takut nanti Nabi disalahin, satu ya kan Rasul nggak melarang gitu. Tapi yang satu masalahnya kita nggak bisa ke Nabi konfirmasi. Yang satu toh dulu konfirmasi nggak salah juga gitu. Ini yang menjadi perdebatan. Sehingga kata Imam Ghazali nih, Imam Ghazali mengomentari tentang hukum musik. Apa hukum musik? Kan hukum musik ini kan mayoritas ulama sepakat mengatakan haram ya hukum musik ya. Kata Imam Ghazali apa? Jika engkau mengambil pendapat satu orang ulama, engkau mengambil fatwa. Tapi jika engkau mengambil pendapat mayoritas ulama, engkau mengambil takwa. Nah, itu kan jawab Imam Ghazali itu. Idza akhadta biqaulil imam faqad akhadtal fatwa, wa idza akhadta biqaulil jumhur faqad akhadtat taqwa. Nah, itu kata-kata Imam Ghazali itu. Terkait hukum musik, kalau mengambil pendapat seorang ulama, berarti engkau sedang mengambil fatwa. Dan hukum fatwa dalam Islam boleh. Tapi kalau engkau mengambil pendapat mayoritas ulama, engkau sedang mengambil takwa. Dan takwa itu lebih baik dari fatwa. Tapi bukan fatwa lebih buruk dari takwa. Nah, makanya kalimat para ulama itu Ahlussunnah wal Jamaah, selama ada pendapatnya nggak ada masalah. Karena dia sedang mengambil fatwa. Tapi kalau ingin mengambil takwa, ambillah pendapat mayoritas ulama. Kalau sudah begitu kan tidak ada saling menyalahkan kan? Nah, mana yang Bapak yakini? Yang penting saya mengambil mayoritas, ya sudah berarti mengambil takwa. Saya mengambil pendapat satu, berarti saya mengambil fatwa. Nah, saya nggak ngambil dua-duanya, itu yang salah. Nah, karena tidak ada perintahnya, begitu Pak. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira cukup Pak ya? Iya. Iya. Nah, makanya saya katakan ambil pendapat mayoritas kalau ingin mengambil takwa. Nah, kalau apa penting ada rujukan hukumnya. Itu komentar Imam Ghazali terkait hukum musik. Kan musik luar biasa itu perdebatannya. Bagaimana musik hukumnya haram? Ya kita sepakat. Mayoritas ulama kata hukum haram. Masalahnya kita nggak bisa lepas dari musik, semua pakai musik semua kan. Nah, nanti sama seperti kayak sekarang mau tahun baru Masehi ya. Kita anak itu haram hukumnya. Nanti apa kata anak muda? Siapa Ustadz? Oke. Dia tak tahun baru malamnya. Nah, kan itu masalahnya. Nah, makanya kalimatnya tadi bagus kata Imam Ghazali. Selama ada rujukannya, ambillah itu dan kita lihat maslahatnya. Jadi ternyata bahkan dalam masa Rasul pun jika ada maslahat yang baik itu dilakukan. Bukankah ketika Hudaybiyah nanti kita bahas akan datangnya bagaimana Rasul setuju padahal isinya kan merugikan. Tapi ada maslahat kan di situ. Nah, memang masalahnya yang Rasul lakukan perintah Allah, wahyu kan. Nah, kalau kita kan enggak. Nah, kita ini perintah yang memahami wahyu. Nah, maka yang paling aman kata Rasul ambillah pendapat mayoritas yang disebut dengan ijma, konsensus ulama. Tapi saya nggak yakin Pak Ustadz. Ya itu kembali ke Bapak kan begitu kan. Saya merasa nggak yakin Pak Ustadz. Ya sudah, kalau nggak yakin ya jangan lakukan. Makanya yang rame-rame kemarin sholat Idul Adha itu kan saya berkali-kali ditanya terus. Kayaknya jamaah nunggu sampai saya mengeluarkan keputusan yang memihak gitu. Saya bilang, yang jelas MUI mengatakan saat itu fatwanya yang berlebaran menurut pemerintah yaitu hari Minggu kan waktu itu, hari Minggu, tapi yang Sabtu dipersilahkan. Berarti fatwanya boleh dua-dua saya bilang. Nah, Ustadz pilih yang mana? Ah, itu udah lain tuh jawabannya saya bilang. Dia nunggu-nunggu saya ngomong kan begitu kan. Ditanya lagi, akhirnya saya bilang, saya jadwal ngisi khotib insyaallah di Tanah Baru tanggal 10 saya bilang. Oh, berarti Ustadz hari Minggu nih katanya. Iya, karena khutbahnya hari Minggu. Jadi selama ada kalimat itu ya sudah kita sudah bari. Apa itu bari? Kita sudah terbebas
nanti biar para ulama yang mempertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya kita sholat, siapa tanggung jawabnya? Imam tanggung jawab. Jadi imam itu dia bertanggung jawab atas keabsahan sholat kita semua, kan begitu? Nah, dia yang bertanggung jawab kepada Allah. Kita sudah nawaitu ma'muman, kan begitu? Nah, kemudian kita sudah ikut, ya kita ambil saja. Nah, ini penting kalimat ini. Tapi kalau ditanya kepada diri sendiri, kata Imam Ghazali tadi, kalau mengambil pendapat satu ulama kita yakini kita mengambil fatwa, kalau mengambil pendapat ulama kita mengambil takwa. Begitu Pak ya? Allah alam bisawab. Baik, silakan Pak. Mau konfirmasi saja, saya pernah dapat taklim juga terkait dengan ini yang perbedaan sahabat dalam sholat asar. Nah, pada saat itu dijelaskan bahwa perbedaannya karena sahabat salah satunya takut tidak terkejar waktu sholat asar di sana, jadi memutuskan untuk sholat di jalan karena posisinya di belakang, dan satu tetap sholat di sana di Masjid itu maupun sholat asarnya waktu asarnya sudah lewat. Apakah betul? Itu juga salah satu alasan sahabat yang berbeda pendapat. Kalau kita gunakan alasan yang Bapak ceritakan tadi, diceritakan juga di sini, berarti nanti malah lebih parah. Kalau tadi kan tuduhannya mereka mendahului perintah Rasul. Kalau sini mereka tidak yakin dengan perintah Rasul. Buktinya mereka sholat lebih dulu, malah lebih parah tuduhannya itu. Kan kalau tadi kan ada asumsi mereka mendahului perintah Rasul, kan begitu? Nah, kalau ini lebih parah, mereka tidak yakin dengan perintah Rasul. Karena takut nanti habis waktu. Kok nggak percaya sama Rasul? Oh, Rasul nyuruh di sana, kan begitu. Nah, malah lebih melebar nanti itu jawabannya. Nah, jadi itu hanya penjelasan para sejarah untuk mencari titik temu bahwa masa Rasul hidup saja pemahaman sahabat itu tidak sama. Satu melihat nanti sholat di sana gimana, kedua nanti waktunya di sana gimana, nanti seperti apa. Artinya sahabat sendiri dalam tataran teknis itu berbeda pemahaman, kan begitu? Nah, tapi keuntungannya sampai mereka di Bani Quraidah mereka melapor dan Rasul tidak menyalahkannya. Artinya apa? Rasul melihat wajar mereka berbeda karena memang keadaan saat itu memang tidak mungkin mereka satu kesepakatan. Nah, perbedaan itulah yang oleh ulama memahamkan bahwa ke depan istihad tentang hukum akan terus berkembang, kata pengarang kitab ini, sesuai dengan zaman, sesuai dengan kebutuhannya. Yang penting prinsip asasinya tidak berubah gitu. Nah, ini yang nanti akhirnya nanti masuk ke khilafah, masuk ke sistem pemerintahan, ke politik. Yang penting poinnya apa? Mensejahterakan umat, bahagia dunia dan akhirat. Caranya itu yang berbeda-beda pendapat. Nah, jadi kalau tadi menggunakan yang Bapak jelaskan tadi, memang di sini di komentar tapi saya tidak bacakan di sini, malah lebih bahaya, berarti mereka tidak yakin dengan perintah Rasul, kan? Kan sudah dikatakan kalau Rasul mengatakan sami'na wa ata'na. Nah, kecuali tadi mereka tidak melapor. Ini mereka melapor dan Rasul oke, nggak ada masalah. Berarti tidak masalah gitu. Kecuali tidak melapor, itu baru berbeda nanti koreksi para sejarawannya. Mereka melapor, fazakaru zalika, mereka menyampaikan ke Rasul perdebatan di belakang, falam ya'nib ahadan minhum, dan Rasul tidak mencela mereka, satupun mereka tidak ada yang disalah. Harusnya kalau Rasul kan, kenapa kalian begini, kan gitu. Masih ingat kisah Ali bin Abi Thalib yang ada orang mau dibunuh, terus dia mengucapkan syahadat, Rasul langsung dipenggal sama Ali bin Abi Thalib. Terus Khalid bin Walid yang dia perang diutus Rasul mau dibunuh, aku syahadat, langsung dibunuh sama Khalid. Kan Rasul menegur Khalid bin Walid, ya Khalid, nggak boleh engkau membunuh orang yang sedang bersyahadat. Kata Khalid, ya Rasul, mungkin dia pura-pura aja. Nggak bisa, kata Rasul. Kalau dia sudah mengucapkan syahadat, dia nggak boleh dibunuh, kata Rasul. Artinya Rasul marah, kan? Yang kedua, ketika Mu'az jadi imam baca surat Al-Baqarah rakaat pertama, kedua surat An-Nisa, kan Rasul marah, ya Mu'az, kamu jangan buat hal baru dalam agama, buat bid'ah aja kamu, kata Rasul. Ditegur, kan? Nah, tapi kisah ini Rasul nggak menegur, berarti tidak ada masalah gitu. Nah, itu adapun penafsiran tadi itu malah lebih berat lagi, mereka nggak yakin sama Rasul, kan? Nah, jadi itu penafsiran untuk mendekatkan pemahaman, tapi poin pentingnya Rasul tahu kisah itu, Rasul diam, dan disebut dengan hadis takriri. Kan hadis ada 3, hadis perkataan, hadis perbuatan, hadis persetujuan. Ini jadikan landasan hukum fikih. Ada hadis keempat tapi bukan hukum fikih. Apa? Hadis sifat. Sifat itu apa? Fisik Rasul, Rasul pakai siwak, itu namanya hadis sifat. Kan hadis sudah 4, hadis sifat, perkataan, perbuatan, persetujuan.
Yang dipakai hukum fikih 3. Persetujuan, perbuatan, perkataan. Sedangkan sifat ini enggak masuk dalam hukum. Itulah nanti dalam kitab Syama'il. Rasul suka pakai siwak, Rasul suka bercela, Rasul suka pakai jubah, Rasul suka begini, Rasul suka senyum. Itu hadis sifat, hadis khususiyah yang disebut kitab Syama'il. Tapi kalau kita ingin kayak Rasul ya itu satu cinta kepada Rasulullah SAW. Begitu Pak. Demikian Pak ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita semangat di tahun baru hijrah ini. Tidak lagi diminta kepada jemaah mari mengaji, kepada jemaah mari ke masjid. Nah, sekarang kita berubah hijrah ini menyuruh orang ayo ke masjid, mengajar orang untuk mengaji. Sampai kayak itu ya Pak. Semoga bermanfaat. Walafu minkum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.